Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di aula SMPN 4 Karanganyar. Tak lupa juga sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 4 Karanganyar, yang saya hormati orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9 SMP 4 Karanganyar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf tempatnya kurang nyaman gitu ya. Bapak-bapak yang di luar silakan masuk aja. Tapi kalau terdengar nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu, hari ini kami undang pertama untuk silaturahmi. Kemudian yang kedua, kami ingin menyampaikan informasi tentang kegiatan akhir tahun di sekolah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekolah kita sudah mengikuti kegiatan FLS 2N. FLS 2N itu Festival Lomba Seni Siswa Nasional, dan O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Itu rutin tiap tahun. Dan hasilnya pertama dalam sejarah SMP 4 Karanganyar, kita mendapatkan juara 1 MTQ Putra atas nama Muhammad Wawan. Ada orang tuanya? Nah itu alhamdulillah Bu. Saya waktu di kabupaten serah masuk angin Bagadul gitu. Sehingga kalah sama santrinya almarhum Pak Haji Sadi. Memang udah kawakan MTQ-nya di sana. Kemudian yang kedua juga MTQ Putri, alhamdulillah Junaini dapat juara 3, tapi tidak berangkat ke kabupaten. Sebentar Pak. Kemudian kita juga dapat juara 2 menyanyi solo vokal dan mewakili Sudrajat 1 ke tingkat kabupaten atas nama Janitra. Orang tuanya ada? Janitra. Kemudian kita juga dapat juara 2 yang tadi videonya disaksikan, musik tradisi. Siapa saja yang main? Itu ada Safika, ada Zaskia, ada Muhammad Iraditya, Aslova Anidia, kemudian Hairul Latif dan Irham. Nah ini juga sebenarnya sesuatu yang seperti tidak mungkin, karena kita nggak punya alatnya. Mau lomba nggak punya alat, tapi kita niat kudu ikut, kudu menang. Akhirnya kita pinjam lisung ke daerah mana itu? Sabagi. Oh, lisung Sabagi. Terus saya pinjam angklung juga ke SMP 4 Bitung. Saya berani karena dulu yang beli saya gitu. Di SMP 4 Bitung. Kita cuma punya rebana doang. Nah karena kita belum punya melodisnya, jadi kita susah bersaing. Yang menang itu ada melodisnya. Nah, kita nggak punya. Gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita ikut bisa menang lagi. Gitu ya. Amin. Itu FLS 2N. Jadi istilahnya pertama dalam sejarah SMP 4 Karanganyar, tahun ini kita berhasil mewakili Sudrajat 1 di tingkat kabupaten, dan tidak 1, langsung 3 lomba. Kemudian yang alhamdulillah luar biasa juga untuk O2SN yang Poli Putri, walaupun baru sebentar dilatih oleh Pak Haris, itu sudah jadi juara 2. Ada 10 orang yang ikut. Ada Desi, Whitney, Hilda, Julia, Siti Vanilla, Siti Nina, Ulansari, Anggi, Fauzia, Lydia, itu bisa. Itu. Kemudian ada juga untuk Poli Putra, kita cuma dapat juara 3 bersama. Gitu ya.
Kemudian silat, ekskulnya baru sebentar, tapi alhamdulillah kemarin di kejuaraan silat itu siswa kita atas nama Hilda mendapat peringkat ke-3 juara 3. Jadi itu lomba-lomba yang berhasil kemarin kita ikuti. Tentu saja kalau pembinaannya lebih baik, mudah-mudahan tahun depan ada yang bisa menjadi juara kabupaten. Amin. Nah, kemudian lomba yang akan segera dilaksanakan sebentar lagi itu ada Olimpiade Sains OSN. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Saya minta bantuan Bapak Ibu orang tua peserta supaya di rumah anaknya mempersiapkan diri. Uji cobanya nanti tanggal 22 Mei. Kemudian seleksi tingkat kabupatennya nanti tanggal 29 30 Mei. Di mana? Di sini di sekolah pakai Chromebook. Ya. Kalau lolos tingkat kabupaten, maka akan maju ke tingkat provinsi. Lombanya tanggal 24 sampai 25 Juni. Kalau lolos di provinsi ke tingkat nasional, entah di kota mana ini, itu tanggal 5 sampai 11 Agustus. Biasanya peserta ini semuanya nanti diundang pada saat peringatan 17 Agustus. Biasanya yang sudah-sudah. Nah, siapa saja peserta dari SMP 4 Karanganyar? Pertama IPS, itu atas nama Nurul Hidayah dan Firni Putri Rahayu. Ada orang tuanya? Kalau ada, mohon itu ya dibantu supaya rajin belajar. Karena ini kesempatan. Kemudian untuk IPA ada Anissa Nur Aulia dan Ajeng Srikantini. Nah, itu untuk IPA. Dan terakhir matematika ada Siti Nina Maspuro dan Nur Alisa Pratiwi. Jadi pada orang tua anak-anak ini tolong padha awewe ukur kalau laki makan dulu. Jadi yang terpilih gurunya perempuan, tidak ada laki-lakinya. Bukan kita pilih-pilih gender, bukan. Tapi yang terlihat oleh Bapak Ibu guru itu. Nah, kemudian kegiatan kelas 9. Kegiatan kelas 9 itu asesmen akhir jenjang nih sampai hari ini utama. Tapi kan ada beberapa siswa yang kemarin nggak hadir, baik terutama karena sakit ya. Contoh misalnya panelis 2 hari nggak hadir, berarti 4 pelajaran tertinggal. Nah, berarti hari Rabu nih ada susulan 15, 16, 17 susulan. Tanggal 15, 16, 17 termasuk yang belum ujian praktik juga ini waktunya. Di luar itu nggak bisa ya. Kemudian nah ini kelas 9 pengumuman kelulusannya tanggal 10 Juni. Nanti siapa yang menerima kelulusan? Orang tuanya ya. Dan dinas biasanya menyarankan sekolah mengumumkannya jangan pagi-pagi, mengumumkannya siang ke sore. Kenapa? Lalu isu-isu anak bapak dan ibu, harus membotoran kamar baru curhat sore begitu. Makanya kalau dinas pendidikan menyarankan sekolah umumkannya siang. Siswa dan orang tuanya ada, biar diceklan kan bu, bapak dan ibu budak nak, gitu ya. Diingat ya, 10 Juni. Kemudian perpisahannya, jadi sekolah akan menyelenggarakan pentas seni sekaligus perpisahan kelas 9 itu tanggal 20 Juni bareng dengan pembagian rapot. Lamun beres kan ijazah, nanti 20 Juni itu kelas 9 dibagi ijazah, kelas 7-8 bagi rapot gitu. Pak, anak kami naik uang nih, kalau menurut ke bapak atau ke bapak ibu guru, insya Allah naik. Perhatikan ya. Nah, kegiatan kelas 7 dan 8. Sisa hari efektif belajar cuma 12 hari. Tuh, jadi istilahnya diajarkan ke 12 hari itu. Kalau anak bapak dan ibu
asana tara sekolah sare wae di imah diundangkeun ka lekah ngamuk. Lamun naik di 12 hari ini tunjukkan pada bapak ibu guru bahwa anakmu berubah. Itu ya. Ulang sampai pas pagi rapor dipanggil Ali bin Haji Ahmad, pas dibuka tunai. Nah, makanya tolong ini kesempatan 12 hari mulai besok, jangan sampai tidak sekolah. Nah, kemudian ulangannya asesmen akhir tahun itu tanggal 3 sampai 7. Apakah semua siswa kelas 7 dan 8 harus mengikuti ini? Tidak. Siswa yang menurut Bapak Ibu dapat nih nilai rapotnya karena misalkan dari 4 tujuan pembelajaran dia sudah lulus tuh, nilainya sudah cukup, maka dia tidak usah ikut ini. Jadi siswa yang ikut ini ulangan asesmen akhir tahun adalah siswa yang di remedial kasarnya mah diajarnya rada kurang. Tapi kalau anak bapak ibu nanti tanggal 3 sampai 7 ternyata tidak diizinkan tidak mengikuti, misalkan dari 11 pelajaran dia sudah lulus 4 pelajaran, berarti nanti dia tinggal 8 aja mengikutinya, gitu ya. Tapi kalau anak ibu 11 nah, berarti itu bapak ibu nanti ke depan harus perbaiki, gitu ya, supaya gitu. Karena kalau kelas 7 8 asesmen akhir semester, asesmen akhir tahun diselenggarakan bagi siswa yang belum tuntas. Kalau tuntas nggak usah, ya. Jadi sudah dipastikan naik, sudah dipastikan nilainya besar, gitu, ya. Kemudian bagi yang berhalangan pada tanggal 3 sampai 7, maka ada waktu susulan 10 sampai 12. Kemudian pembagian rapotnya tanggal 20 Juni sama hari Kamis ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kebentrok jangan anak Adina nu di SD tawan di TK di lobi we pono 20 kosongkeun ya. Nah, kemudian perpisahan kelas 9 dan kenaikan kelas 7 dan 8 waktu pelaksanaan 20 Juni tepatnya di sini nih di lapangan upacara. Kalau di sini kan nggak mungkin. Tadinya saya mau di luar biar saya yang nyewa, tapi tidak diizinkan oleh Pak Kadis. Kenapa? Karena banyak pengaduan dari masyarakat, dari orang tua bahwa sekolah memungut uang perpisahan yang 200.000, 300.000, 400.000 begitu ya, sehingga dilarang perpisahan di gedung. Kita di sini insya Allah kalau panggungnya sudah jadi, panggungnya di sana kemudian diawali di sini, kalau panggung belum jadi nanti geser ke sini ya, jadi tanggal 20. Nah, untuk kegiatan pentas seni ini saya sudah menyiapkan uang 9 juta rupiah, mudah-mudahan cukup. Jadi Bapak Ibu tidak usah iuran. Jadi Bapak Ibu tidak usah iuran seperti sekolah lain. Tahun kemarin di sini kan kelas 9 100 berapa? 110 apa 110? 110, kelas 7 8-nya 50 kan? Jadi untuk pelaksanaan ini kami tanggung dari bos, dari biaya pentas seni. Nah, cuma masalahnya nih, di anggaran yang 9 juta ini belum ada anggaran untuk snack bapak dan ibu. Kalau di sekolah yang biasa saya pimpin, untuk snack itu bapak ibu nyuguhan sorangan. Caranya kalau tanggal 20, tanggal 19 bapak dan ibu datang ke sini nyumbang seikhlasnya. Misalkan nyumbang ciki 3 bungkus, nyumbang aqua 1 gitu misalnya. Terserah mau pilu 1 bal gitu orang, kerupuk sablek gitu. Seikhlasnya saja. Tanggal 19 itu nanti yang nyumbang kita catat, tapi mau dicatat si Anu nyumbangnya kue bolut. Jadi yang dikumpulkan di sini kue yang keringnya, kalau basah pihak-pihaknya. Nanti saya perlihatkan contoh ketika di Satu Cibadak. Jadi kue yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu tanggal 19 hari Rabu itu
oleh panitia nanti dikemas, diplastikan, gitu ya, disuguhkan deh ke bapak dan ibu. Misalnya Pak, kue enak kurang sebenarnya mau disuguhkan kabehan. Pokoknya nama ayah suguhkan, itu ayah mau dan tidak ada akaranya. Kalau untuk konsumsi bapak ibu guru pelatih sudah ada dari 9 juta itu. Jadi 9 juta itu untuk sewa awning, untuk sound system, yang upacara adat, sewa baju begitu, sama uang konsumsi pembina, guru, komite gitu ya. Tapi kalau untuk snack itu bapak ibu bawa. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bapak dan ibu lamun bawa makanan dengan snack, bisa nggak ikhlas semua? Bisa ya? Prinsip saya begini, ayah bedu dikumpulkan, isuk nasubuhkan, ya ayah semua, gitu ya. Bawanya bisa pagi, dari pagi nggak apa-apa. Kalau sore karunya nemu kusana sampai penting. Ya, kalau bawa kue basah berarti langsung dimakan kudu ngepak kan. Kalau bapak ibu orang tua mau ikut ngepak nggak apa-apa sini, gitu ya. Saya beri contoh ini dulu ya. Ini contohnya ya, waktu dia sedang di mana? Tuh, ada ngumpul di layar ini ibu-ibu dan bapaknya satu sedang mengemas makanan yang disumbangkan oleh orang tua siswa kelas 9 SMP 1 Cibadak. Jadi besok kita akan pentas seni. Jadi kita kemas, disumbang oleh besoknya suguhkan lagi. dikumpulkan seperti ini kemudian dikemas oleh panitia. Ini ada namanya pilus. Jadi ini seperti agen makanan dan apa itu? Kayak cincin. Ada apa lagi? Ini. Jadi ini baru pertama kali di SMP Cibadak dan ini dilakukan karena SMP 1 Cibadak tidak mengenal mekanisme iuran. Jadi untuk partisipasi orang tua itu, peserta orang tua itu mekanismenya adalah mekanisme sumbangan, termasuk untuk makanan snack atau konsumsi besok untuk orang tua dan siswa kita tidak memungut iuran. Jadi begitu ya, setuju ya? Tanggal 19 Bapak dan Ibu bawa makanan yang untuk disajikan tanggal 20, tanggal 19 seikhlasnya saja. Ulah sampai ngutang gitu, ke warung dan sekolah. Seikhlasnya saja, silakan diberikan, nanti kita kemas. Variasi saja lah, mungkin ada yang nyumbang air, ada yang nyumbang makanan. Besoknya kita sajikan lagi pada Bapak Ibu. Oke ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang belum ada anggarannya itu
yang menjadi beban saya itu adalah kan bapak ibu ngelatih tuh kadang-kadang sebulan ngelatih tiap sore, itu tidak ada anggarannya, baik makannya, honornya. Oleh karena itu, lamun bapak ibu ikhlas mah kayak gini, mun anak bapak dan ibu atau keponakan atau tetangga tampil nyanyi sawer gitu ya, rek 1.000 tarik 2.000 gitu. Jadi saya juga istilahnya meminta bantuan bapak ibu kalau bersedia nanti dan punya uang, kan waktu sampai sebulan deh kan lah mengumpulkan 1.000 kan berarti ayah bukan 30.000 ya, jadi nyawer. Terus nanti bapak dan ibu kan misalnya dipanggil ke depan ambil rapot nyawer, seikhlasnya saja kata Pak RW, seikhlasnya aja, nggak usah pakai amplop gitu ya, seikhlasnya aja. Mau ikhlasnya 100.000 tuh 100.000, ikhlasnya 10.000 nggak apa-apa. Nanti uangnya kita kumpulkan, pertama menutupi kekurangan biaya. Saya yakin lah kalau 9 juta itu hanya pas-pasan doang. Tapi perlu saya sampaikannya Bapak Ibu sekalian, dari ribuan sekolah nih di Kabupaten Lebak atau mungkin se-Indonesia, sekolah yang tidak pernah mengut iuran ketika perpisahan cuma sekolah yang saya pimpin. Betul, tidak ada. Kemarin saya pulang ke Sukabumi, ada saya curhat SD kelas 5 perpisahan selesai pendidikan agama, apa berapa cuma iurannya? 500.000, setengah juta ya. Tapi selama saya mimpin, alhamdulillah tidak pernah memungut iuran karena kita mengadakan dari pentas seni. Pentas seni itu puncak dari kegiatan yang kita lakukan. Pembiasaan di sekolah Senin sampai Jumat kan. Kamis ada pembiasaan Kamis ekspresi pentas seni yang terbaik di bulan itu saya bawa. Tadi ada videonya ya. Ada yang di SMP 2 Rangkas Pitu, SMP 6 Rangkas Pitu, SMP 1 Cibadak, SMP 2 Sajra, gitu ya. Kemudian ketika festival lomba seni pun saya nggak usah bingung nyarinya karena anaknya sudah biasa tampil, gitu ya. Nah gitu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu kalau tadi itu ya bersedia untuk membawa makanan seikhlasnya. Buat siapa? Buat Bapak Ibu juga, gitu ya. Nah terus Bapak Ibu kalau punya rezeki lebih silakan bersukaria. Kalau ada pentas, sawer, lain sawer doang dangdut gitu. Tapi ini istilahnya nyumbang lah seikhlasnya. Nanti kita pakai untuk kekurangan biaya. Mudah-mudahan sih cukup gitu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, pelaksananya mudah-mudahan panggung selesai karena 20 Juni ya. Saya mungkin perlu cerita dulu ya Bapak Ibu sekalian. Begitu datang ke sini, Bapak Ibu guru langsung nodong ke saya. Kemarin saya cerita ke Pak Pamit, Pak, Bapak kan waktu di SMP 6 di 1 Cibadak misalnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Membangun 3. Jadi mereka belum apa-apa udah nuntut ke saya. Pak, tolong buatkan mimbar upacara, pembina upacara, perbaiki lapangan, sama buat panggung gitu. Kan kalau membuat baru dari bos nggak boleh, kalau perbaikan boleh. Jadi membuat mimbar, membuat panggung tidak boleh dari bos. Tapi kalau perbaikan lapak, ya saya ambil dari bos. 9 juta itu. Kebetulan ada guru honor yang diangkat jadi P3K, jadi anggarannya ke sana. Tapi kata Panganan, Pak itu lebih dari 9 juta, nggak hutang bayar. Nah, jadi ada 3 permintaan mereka itu, mimbar pembina, lapang, sama itu apa namanya panggung. Di 1 Cibadak saya buat panggung, tapi bukan dari bos juga, dari orang tua setiap hari Selasa Jumat melalui anak-anak. Artinya pembuat panggung cukup megah lah. Nah di sini juga kita rencananya membuat itu. Alhamdulillah ada orang tua siswa yang sudah nyumbang 10 sak, Ibu ya, terima kasih Bu ya. Disumbang 10 sak semen gitu ya.
Jadi Bapak dan Ibu setiap Selasa dan Jumat kan kalau kegiatan sok kumpul di Pasar Aku tuh baru rata-rata terkumpul 150.000 sehari. Siswana 247. Jadi itu 1.000 acan per orang. Nggak apa-apa. Dikumpulin, akhirnya dipakai mimbar, dipakai tempat wudhu dan sekarang di situ. Nah, jadi mohon kejelasannya, mudah-mudahan kalau selesai nanti kita pakai panggung itu. Kalau enggak ya untuk di sini. Hari ini pun selesai rapat, kalau Bapak Ibu punya lebih dan mau nyumbang silahkan, nanti ada kotak di luar. Sumbangan sejelas-jelasnya buat sana. Atau Pak saya mau nyumbang Apple base tipik besi sepotong mana? Pokoknya ini untuk bangunan kita. Saya kira itu saja ya. Jadi yang kesepakatan adalah bahwa pertama perpisahan dan kenaikan tanggal berapa tadi? 20 Juni. Dipungut biaya tidak? Ya. Dan di orang tua siswa tidak dipungut biaya Rp1 pun. Untuk konsumsi bagaimana? Bapak dan Ibu hari Rabu. Hari Rabunya silakan membawa sejelasnya ke sini. Nanti kami kemas untuk disuguhkan hari Kamis. Kalau Bapak Ibu bawa kue basah itu berarti pagi. Maksudnya kalau bawa Rabu berarti memang dibawa untuk nyuguhan nuker ngepak gitu, karena pasti dimakan. Gitu ya. Kemudian tanggal 20 kalau Bapak Ibu ikhlas ingin membantu kita, silakan sampaikan melalui saweran. Tidak nyawet tuh nggak apa-apa, kan kacidan kering. Saya kira itu saja. Nanti mungkin dikuatkan oleh Pak Ketua Komite. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi tradisi baru di SMK Karanganyar ya. Jadi ke depan kalau saya kan sebentar dipindah gitu ya. Tapi kebiasaan ini benar-benar nanti dipertahankan supaya tidak memberatkan orang tua. Oh iya, lupa. Kan kebiasaan tuh kalau kelas 9 pakai kalung, pakai mak ijazah. Kemarin sudah saya putuskan, udahlah kelas 9 nggak usah beli mak ijazah ya, pakai mak rapot baik. Setuju tidak? Nggak usah beli mak. Kalau mau beli mak udah pasti sekian rupiah. Terakhir nih untuk orang tua kelas 9, arek pakai kalung moal. Kalau pakai medali masalahnya harus beli itu. Itu ya. Mana tapi kan resikonya harus beli. Itu makanya. Gitu, resikonya harus beli. Tapi kalau saya cenderungnya begini. Untuk tradisi kalung itu diganti saja dengan yang lain yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu untuk anaknya. Misalkan Bapak Ibu nyiapkan buket gitu loh. Buketnya itu nanti kita serahkan ke anak Bapak dan Ibu sesuai yang disiapkan gitu loh. Jadi kan uangnya balik deh kan Bapak dan Ibu. Nah, lamun beli kalung ya, memang gagal mah gagal. Tapi kesini mah kalung kan deh, kayak mau wisuda gitu. Tapi itu sudah Bapak Ibu. Kalau saya tidak mau memberatkan, karena beli kalung medali itu minimal tahun kemarin katanya 30.000. 30.000. Balik kena 30.000 dicetak di buket gitu ya. Nanti diserahkan oleh sekolah Bapak Ibu gitu. Maka mau beli kalung atau Bapak Ibu nyiapkan sendiri? Ya buket aja ya. Buket nanti dinamai. Mudah-mudahan tersalah masih deh. Ya. Nah, kalau buket kan itu untuk dibuat oleh Bapak dan Ibu, diserahkan kepada anak Bapak dan Ibu. Ya. Buket kita dibongkar, istilahnya tidak ada uang itu. Kalau pakai medali memang seperti gagah gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus beli kalung itu. Nah itu yang sebenarnya yang tidak saya inginkan. Karena saya nggak mau orang tua kelas 9 dibebani beli sampul rapot, dibeli kalung. Karena kebutuhan Bapak Ibu banyak kan. Can kenaikan kelas SD belum tentu gratis.
mungkin bayarnya. Kalau kelas 9 naik melanjutkan sekolah, guru meliano gitu. Nah, oke ya, jadi nggak ada kalung ya. Tapi bapak dan ibu silakan menyiapkan. Lamun pak, saya mau menyiapkan ya nggak apa-apa. Nanti kita berikan pada orang tua yang menyiapkan saja, gitu ya. Nah, kemudian pakaian untuk kelas 9 sebaiknya pakaian bebas, tapi pakaian tradisional maksudnya, supaya gak rilis pakai kabaya, gitu ya. Lalatina ayam pakai jas, kalau enggak ya pakai putih hitam gitu, ya. Karena mereka saat itu pengantin kita muliakan. Setuju Bapak Ibu? Oh iya, baik kalau begitu terima kasih. Sekali lagi nanti Bapak Ibu kalau mau menyumbang untuk apa namanya panggung silakan nanti ketika pulang. Mudah-mudahan ayah kotak saya mau ulah. Seilahnya silakan. Saya kira itu saja demikian. Nanti mohon penguatan dari Pak Wakil Ketua Komite. Karena kemarin sebelum rapat saya sudah ngobrol dulu dengan Ibu Ketua Komite. Hari ini mohon maaf tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Pendopo di Sekda. Jadi nanti oleh Pak Wakil Ketua Komite. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru. Yang saya hormati Ibu Bendahara Pengurus Komite, juga anggota Bapak Jembroni yang saya hormati. Tak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang saya cintai, khususnya yang perempuan tapi gak punya suami ya. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, yang terutama yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari yang sangat nyaman, adem ya, kita bisa dapat berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi, yaitu dalam rangka acara perpisahan kelas 9. Semoga acara nanti terlaksana dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, wali murid yang saya hormati, terima kasih kepada bapak kepala sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya, yang mana tujuannya yaitu untuk memperkuat, intinya untuk memperkuat omongan atau pembicaraan. Jadi yang saya rasa ini bukan memperkuat omongan, ini yang ngomongnya yang nggak kuat ini, dengkulnya ini, aduh, nggak gede saya budak Jerman der. Tapi meskipun seperti itu, ya memang apa yang telah dibicarakan atau yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwasanya itu hasil rapat kemarin antara Dewan Guru, Kepala Sekolah beserta kepengurusan komite, bahwasanya untuk kegiatan kelulusan yaitu pada tanggal 20 Juni. Lain pokok eta sabarna aku mah gede. Hayo dimaklum lah ibunya, benernya orang bari ieu bae lamun teu bari heureuy sok ngaleungit ku bahasa kelasnya eta. Jadi memperkuat kalau dicarioskeun tadi ku Bapak Kepala Sekolah karena bahwa kelulusan tanggal 20 Juni. Terus dina acara kelulusan sebagaimana yang telah kita alami tahun-tahun lalu ya, setiap kelulusan pasti yang namanya biaya itu anggaran ada ya.
suka ada bukan dipungut, memang yang namanya biaya, kalau tidak ada biaya segala sesuatu tidak akan lancar ya. Jadi ini alhamdulillah dari apa yang telah menjadi pemikiran dan kebiasaan Bapak Kepala Sekolah yang baru di SMP 4 ini, alhamdulillah tidak ada pungutan atau iuran untuk kelulusan. Namun tadi ada namanya sumbangan. Kalau sumbangan ala kadar ya selek di kita mah udah lazim ya Bu ya, udah lazim, anggap aja orang mulu dah kan gitu. Sarwa baik sodako ajangan kayak tau ge pasti ngadoma didoakan, insya Allah mudah-mudahan. Terus yang selanjutnya, sekolah ada program, bukan program, memang ada permintaan khususnya dari para murid. Bahkan tadi ada satu yang ketinggalan, Bapak Kepala Sekolah tidak sampaikan apa yang diinginkan murid. Satu panggung, alhamdulillah. Mimbar ya Pak ya, alhamdulillah sudah terlaksana. Panggung dalam proses karena memang anggarannya tidak ada dana khusus. Lamun cek kasarna mate mah anggaran teh menang rumah rambet di mana wae gitu. Alhamdulillah sebagian impak daripada sedekahna para murid anu nyisihkeun uang jajana anu dipasihan eta ge ku orang tua disisihkeun kanggo sedekahna. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa mendidik putra putri orang untuk beramal baik. Adapun wali murid anu ayeuna hadir cenah pilih bade ngajaran ka putrana sedekah mangga, paling mananya kota ramalan disimpenan eta oge manawi aya Bu sisihkeun gitu, aya 10.000 pasikeun 12.000 pan leuwihnya sedekah eta mah daya ya pilih aya unsur kieu gitu. Segala sesuatu ya dikaitkan uang amal ibadah sareng keikhlasan para wali murid sadayana. Mungkin sakitu kangge memperkuat naon anu baris disampaikan tadi ku Bapak Kepala Sekolah. Kirang langkungna abdi oge kepengurusan komite nyuhunkeun diapunten tina sampuraha kalepatana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.